Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Safarman. Ini hari-hari mudik, jadi Bapak Ibu Saudara mari kita hati-hati dalam berkendaraan karena penuh sudah mulai dari Jakarta, sudah banyak orang yang mudik, sudah ribuan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Jadi kendaraan ramai sekali. Jadi mohon kiranya kita berhati-hati dalam berkendaraan. Nah, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Yohanes. 1 Yohanes sudah selesai. 2 Yohanes mulai ayat 1, pasal 1, ayat 1 dan 2. Ini firman Tuhannya berbunyi demikian. Maaf, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang hidup di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini ada penatua yang diperkirakan ini adalah Rasul Yohanes berkirim surat kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Rupanya ini ibu ini eh, rumahnya dipakai untuk kebaktian mungkin. Jadi ibu ini adalah pemimpin kebaktian keluarga itu. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin gambaran ibu itu adalah sebuah gereja, anak-anaknya adalah jemaatnya. Tapi kelihatannya ini ya betul-betul ibu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi pemimpin gereja wanita ada ya. Ya, itu kelihatannya ada. Itu. Memang bisa dimengerti sebagai gereja ya, gereja dan jemaatnya. Jadi Rasul Yohanes mengirim surat kepada jemaat ini dan semua anggotanya Yohanes mengatakan mengasihi, aku mengasihi. Yohanes Rasul Yohanes mengasihi jemaat ini dan bukan saja Rasul Yohanes dikatakan di situ. Semua orang yang mengenal kebenaran juga mengasihi. Ini hukum kasih pasti yang diulang-ulang Rasul Yohanes. Kita tahu bahwa setiap orang percaya dengan orang percaya yang lainnya itu saling mengasihi. Dan ini juga mengapa demikian dikatakan di sini oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Jadi ada kebenaran dari Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, yang kita simpan dalam pikiran kita itu yang menyebabkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga dikatakan di sana, kebenaran itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi firman yang tinggal dalam pikiran Bapak Ibu Saudara jelas itu akan terus senantiasa pada waktu saudara dan saya menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita dan memang kita refleksikan, kita ungkapkan dalam tindakan maupun ucapan sehari. Kalau demikian firman itu terus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya karena sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam pikiran kita, dan sudah dialami dengan ucapan dan perbuatan kita. Mari kita menyimpan firman itu dan mengungkapkannya dalam bentuk tindakan, dalam bentuk ucapan positif, sehingga kita tahu dengan pasti kita disertai oleh Tuhan lewat firman-Nya, dan kita tahu dengan pasti kita bisa atau mampu mengasihi orang yang percaya, sesama orang percaya.
Mari kita berdoa pagi hari ini untuk mohon kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan firman-Nya, untuk mengasihi sesama saudara kita seiman. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berfirman kepada kami bahwa kebenaran yang ada pada kami terus menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kami beri kekuatan, kemampuan untuk terus ingin belajar firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu terus menyertai kami. Dan di dalam kami ada kebenaran terus-menerus. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami bisa mengungkapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami dalam bentuk ucapan yang baik maupun pikiran maupun tindakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas dan sekali lagi mari kita hati-hati dalam perjalanan di musim Lebaran ini, musim mudik ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.